बैकग्राउंड की बात कर रहा है बंदर की औलाद। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Pandaga Cesco adalah film drama berbahasa Telugu India yang rilis di tahun 2015. Dalam debut film ini menampilkan Rampotineni dan Rakul Preet Singh sebagai aktor utamanya. Film ini bercerita tentang Kartik, seorang pengusaha sukses asal India yang hidup serba glamor. Namun karena seorang wanita desa yang diincarnya, maka hidupnya berputar 360 derajat dan bertaruh nyawa demi restu keluarganya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang gangster baru saja keluar dari sel tahanan. Pria ini merupakan adik kandung Siva Reddy, seorang ketua gangster di wilayah ini. Setelah keluar dari penjara, preman ini tidak ingin kembali ke rumahnya, sebab ia berniat mencelakai anak seorang tuan tanah bernama Bupati demi balas dendam. Beruntung, orang dalam di kepolisian tersebut telah mengetahui rencana jahatnya. Ia pun segera melaporkan itu kepada Bupati. Sialnya, dalam perjalanan, seorang sahabat Bupati bernama Sai telah lebih dulu menghadangnya. Tak berlangsung lama, di arah berlawanan nampak Bupati bersama anak buahnya, hingga mobil yang dikendarai pria tersebut kecelakaan karena hilang kendali. Di sini, adik Siva Reddy itu tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kedua tuan tanah ini bersikukuh untuk mengeksekusinya, tanpa pandang bulu, Bupati akhirnya mengambil sikap, karena siapapun yang mengancam putri kesayangannya, maka akan meregang nyawa di tangannya. Melihat kepergian naas sang adik, dendam atas kematian adiknya akan berkonsekuensi balasan nyawa kepada orang yang dicintai Bupati. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan anak Bupati tersebut. Di sisi lain, berada dalam perjalanan, anak Bupati yang bernama Divya begitu bahagia karena ia kembali ke kampung halamannya selama libur kuliah. Sementara itu, pamannya begitu pula ayahnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Divya. Sai adalah paman Divya yang selama ini membesarkannya. Sai memiliki 4 orang saudara perempuan bernama Kaliani yang merupakan istri Bupati. Namun setelah Bupati menceraikan istrinya, hak asuh Divya jatuh ke tangan ibunya. Olehnya wajar saja jika Sai dan Bupati terus bersiteru karena problem di masa lalu antara mereka. Di sini mereka memperebutkan Divya karena mata-mata penjahat sedang menyasar dirinya. Sai tidak terima jika Bupati menginginkan anaknya kembali setelah apa yang diperbuat oleh Bupati kepada adiknya itu. Divya kemudian marah dan lebih memilih tinggal bersama ibu dan pamannya. Selama itu ia telah menyerahkan semua takdir hidup pernikahannya kepada Bupati. Olehnya sebagai ayah segera mungkin ia harus mendapat pria yang tepat untuk putrinya. Bupati ingin pria yang sepadan dengan dirinya agar kelak bisa melindungi Divya. Sementara itu berada jauh di benua Eropa, CEO kaya raya bernama Kartik yang merupakan pria berdarah India. Penampilannya yang karismatik sebagai pemimpin perusahaan membuat para pegawainya tunduk di bawah kakinya. Ketegasan yang dimilikinya mampu menaklukkan pegawai yang kinerjanya di bawah rata-rata perusahaan itu. Rau, ayah Kartik, tidak terima atas sikapnya yang begitu kejam kepadanya hari demi hari di kantor itu. Bagi adiknya, Kartik seperti malaikat maut yang siap mencengkram mereka. Diam-diam, Kartik telah mendengar perbincangan mereka. Tetapi dia harus melakukan pekerjaannya secara profesional, karena baginya berdiri di atas perusahaan adalah tanggung jawab yang mesti adil. Itulah prinsip Kartik. Di kesempatan itu, ibu Kartik berkata jika ia ingin menikahkan Kartik dengan wanita pilihannya. Kartik merasa ini terkesan mendadak sebab prioritasnya saat ini semata-mata tentang karir. Scene kemudian beralih di mana malam itu Divya kabur dari rumahnya. Hingga esok pagi Kaliani histeris setelah menemukan secari kertas yang ditinggalkannya. Surat itu berisi jika Divya muak dengan persiteruan tak berujung antara keluarganya itu. Informasi tersebut kemudian tercium oleh mata-mata Siva Reddy. Ini menjadi peluang besar untuk mendapatkan anak Bupati. Dengan nada bergelimat dendam, Siva Reddy mengarahkan anak buahnya untuk mencari Divya di Chennai, tempat ia berkuliah. Seluruh akses informasi telah Divya blokir di media sosial, agar jejaknya tidak diketahui pihak keluarga. Mereka telah mengira ia kembali ke Chennai, padahal ia menetap sementara waktu di Hyderabad, di kediaman salah satu teman Facebooknya. Divya akan di sini hingga paman dan ayahnya dapat berdamai. Sementara itu, karakter lain memperlihatkan seorang wanita karir bernama Anushka.
pewaris perusahaan, akan tetapi hal itu terancam karena Anushka tidak memenuhi syarat. Menurut wasiat ayahnya, ia mesti terlebih dahulu menikah dengan pria India sebelum usianya menginjak 24 tahun. Jika tidak, maka warisan properti senilai miliaran rupiah akan diwakafkan ke orang lain. Sedangkan Anushka tidak punya banyak waktu. Ia didesak oleh situasi di mana ia harus mencari pria dengan kriteria tersebut. Asisten pribadinya bernama Venka mendapat seorang pria untuknya, dan itu adalah Kartik. Anushka. Pertemuan ini bukanlah masalah pernikahan semata, melainkan kesepakatan bisnis. Deal pakki. Good luck. Thank you. Bagi Venka, mereka akan menjadi pasangan yang setara. Walau Kartik juga punya alasan menerima hal itu, sebab ia ingin merebut aset perusahaan milik Anushka untuk kepentingan perusahaannya. Dan tak pandang bulu, Anushka langsung menemui keluarga Kartik agar dalam waktu dekat mereka melangsungkan pernikahan. Jika hal itu terjadi, maka aset perusahaan milik Anushka akan dibagikan kepada anggota keluarga Kartik. Namun ibu Kartik tidak setuju. Menurutnya Anushka tidak punya tata krama. Sialnya, Kartik menghiraukan restu ibunya. Baginya itu tidak berlaku, sebab baginya keuntungan bisnis adalah yang utama. So I'll see you soon. Bye. Kini seluruh keluarganya kompak akan menggagalkan pernikahan Kartik dengan Anushka. Namun setelah beberapa hari, pertunangan pun tiba. Kartik begitu terpana melihat kecantikan Anushka. I know. Come on. मैं तुम्हें अपने business partner. Dalam acara tersebut, Anushka memperkenalkan Kartik kepada seluruh kolega bisnisnya. Meski di saat yang sama, ibunya telah geram dengan tingkah laku Anushka yang sama sekali tidak menghargai keberadaannya. Meski demikian, Kartik tidak peduli. Ini sungguh di luar ekspektasi ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Kartik mendapat musibah, di mana kabar buruk telah menimpa salah satu perusahaan miliknya di India. Limbah dari pabrik kimia milik Kartik telah mencemarkan lingkungan, hingga perusahaannya terancam ditutup. Akhirnya hari itu juga Kartik memutuskan untuk terbang ke India. Setiba di bandara, Anushka memberinya kejutan. Ia tidak terima jika Kartik tidak memberi kabar kepadanya soal keberangkatannya malam itu. Namun singkat cerita, Kartik telah berada di India. Tiba-tiba dalam perjalanan, mobil yang ditumpangi itu terjebak macet karena aksi demonstrasi LSM bernama Green Army. Disinilah Kartik terpesona melihat Divya untuk pertama kalinya. Namun setelah ditelusuri, pihak yang ingin menutup perusahaannya itu adalah lembaga milik Divya. Kartik kembali mengusung siasatnya. Ia menganggap Konda lemah mengurus satu orang wanita seperti Divya. Padahal bagi Kartik itu adalah hal yang paling mudah untuk ia taklukkan. Sementara itu, aksi Divya juga terancam pihak Shiva Reddy. Anak buahnya telah mengetahui keberadaan dirinya. Sedangkan di markasnya, terlihat Kartik dan Konda datang menemui Divya. Namun apa yang terjadi? Kehadirannya tidak disambut baik oleh Divya. क्या जो हो गया सो हो गया. Sebab Divya telah tahu seluk-beluk Kartik sebagai pemilik perusahaan itu. Hingga mereka pun bersiteru ketika Kartik meminta Divya mencabut laporannya di kepolisian. Di saat itu, gangster ini tiba di sana. Mereka bertemu Divya ketika Divya dalam masalah dengan Kartik. Gangster ini menawarkan diri untuk membantunya agar Divya bisa terkesan kepadanya. Sialnya, gangster itu malah salah sasaran. Yang ia habisi adalah Konda, bukan Kartik. Dan mereka pun dengan bangga melaporkan hal itu kepada Divya. Sialnya, Kartik masih dalam kondisi baik-baik saja ketika ia menghubungi dan mengancam balik Divya. Beberapa menit kemudian, gangster ini memburu Kartik. Kartik sejak hari itu telah menanti kedatangan mereka untuk dihabisi. Dan tak butuh waktu lama, para gangster ini berlutut di bawah kaki Kartik. Esoknya merupakan hari ulang tahun Swati. Kartik dengan sengaja datang ke rumah itu untuk memberi surprise kepadanya. Sahabat Divya ini diberi juga sebuah kado berupa mobil mewah untuknya. Small gift. Divya mencaci Swati. Namun mendengar hal itu, ayah Swati tidak terima jika Divya ikut campur urusan anaknya. Hingga setiap hari Kartik datang ke rumah Swati untuk memastikan agar orang-orang di rumah ini senang kepadanya. Tetapi hal percuma. Divya tidak juga mengampuninya. Bahkan Divya makin benci kepadanya. Ketika Divya berpaling darinya, tiba-tiba dari arah yang tak diduga, adik Shiva Reddy berada di sana untuk membawa Divya. Beruntung, Kartik menyelamatkan dirinya.
Sedangkan di arah lain, ayah Divya bersama ajudannya juga telah berada di lokasi tersebut untuk membawa Divya pulang ke rumahnya. Melihat aksi heroik Kartik, Bupati berkata kepada seluruh saudaranya jika Kartik harus menjadi calon menantunya. Scene berikutnya, si Faredi kebakaran jenggot setelah melihat adik serta anak buahnya babak belur dihajar Kartik. Si Faredi mengarahkan anak buahnya untuk mencari tahu sosok Kartik ini. Ia tidak terima akan kekalahan itu. Di lain sisi, Kartik sedang berbicara empat mata dengan Konda. Perihal kedatangannya ke India bukanlah untuk perusahaannya, melainkan untuk Divya. Kartik kemudian menceritakan masa lalu ibunya, erat kaitannya dengan Divya. Ketika malam pertunangan dengan Anuskha, ibunya marah besar kepadanya, sebab Kartik telah menyanyiakan kepercayaan ibunya itu. Ibu Kartik menuntut agar ia dapat memperbaiki sejarah yang ditorehkannya selama ini. Itulah mengapa orang tuanya berada jauh dari India, karena kesalahan ibunya yang kawin lari bersama ayahnya. Namun selama puluhan tahun ibunya menutupi sejarah itu, jika ia memiliki 4 saudara laki-laki yang sangat menyayanginya, dan itu adalah Bupati ayah Divya. Di mana dahulu kala, Bupati dan Sai adalah sahabat sejati, sehingga Bupati dan Sai Redi akan menikahkan para saudaranya tersebut, dan Bupati berencana untuk menikahkan Sai Redi dengan adiknya. Tetapi di tengah kisah, ibunya malah jatuh cinta pada pria lain, yaitu ayah Kartik sendiri. Ibunya tidak punya nyali untuk mengatakan hal itu kepada Bupati, hingga Sai Redi pun mengalah dengan keadaan. Ia kemudian menemui Bupati dan berkata jika ia tidak ingin menikahi adiknya itu. Disinilah awal persiteruan di antara mereka, hingga masing-masing istri dari saudara Bupati bercerai selama berpuluh-puluh tahun. Olehnya, semua rencana ini adalah kehendak Ibu Kartik. Ia menginginkan agar Kartik dan Divya dapat berjodoh tanpa keluarga mereka sadari. Keesokan harinya, Bupati nampak telah masuk dalam perangkap Kartik, sebab ia bersama saudara-saudaranya meruduk masuk ke dalam kantornya. Hari itu juga Bupati menghubungi Divya dan menjodohkan Divya dengan pria pilihannya. Divya tidak menolak apapun, akan tetapi Sai Redi masih menganggap Divya belum dewasa menghadapi problem ini. Sai Redi yang tidak sepakat dengan pilihan Bupati akan menjaga ketat pengawalan kapan saja seorang pria mendatangi rumahnya. Namun di sisi lain, Divya tidak menyangka jika pria yang dimaksud ayahnya adalah Kartik. Namun hal percuma penolakan Divya karena ayahnya sudah sreg kepada pria itu. Dan Bupati telah mengizinkannya tinggal di sana selama 4 hari untuk mengenal lebih jauh Divya dan keluarganya. Tetapi selama di sana, Kartik diam-diam menyimak pembicaraan para saudara perempuan Sai Redi tentang ibunya. Hingga Sai Redi pun menegurnya jika Kartik terlalu ikut campur masalah keluarganya. Kabar itu telah sampai kepada ibunya. Bagi ayahnya, untuk menyatukan dua keluarga itu tidaklah semudah yang dibayangkan Kartik. Keyakinan Kartik untuk membalas semua itu dituruti oleh ayahnya, hingga ia pun meneror keluarga Bupati jika anaknya akan datang untuk menghancurkan putrinya. Mendengar itu, Bupati naik darah, hingga mereka akan menjaga ketat siapapun pria asing yang datang ke keluarganya. Selanjutnya, Kartik berada di rumah Bupati. Ia dijamu dengan makan siang. Di sini, Kartik sengaja berulah dengan menunjukkan betapa masakan di rumah Sai Redi sangat lezat. Tidak seperti makanan di rumah ini. Pujian itu tertuju kepada istri-istri mereka. Disinilah Kartik memberi syarat jika orang tuanya akan datang ke rumah ini, maka semua istri-istrinya juga harus tinggal di rumah yang sama sampai pernikahannya berlangsung. Bupati pun menuruti permintaan Kartik tersebut, hingga mereka menuju ke rumah Sai Redi untuk menjemput istri mereka masing-masing. Sai Redi nampak terharu melihat situasi yang langka seperti ini, meskipun Bupati masih tidak ingin berurusan dengannya. Tapi demi kebahagiaan saudaranya, maka ia merelakan semua egonya. Berikutnya, Divya sangat berterima kasih. Berkat Kartik, ayahnya kini mengambil kembali ibunya ke rumah mereka. Hingga ia pun mencabut kasus dari skandal perusahaan Kartik. Kartik seketika merobek surat tersebut, dan di sini ia mengungkap semuanya. Sai Redi sok mendengar jika Kartik adalah putra Saraswati. Disinilah Sai Redi mulai membuka hati kepada Kartik dan merestui pernikahan Divya dengannya. Dan sejak saat itu, nomor telepon Kartik tidak dapat dihubungi. Anuskha mengancam Venkat jika Kartik sampai membatalkan pernikahannya.
Namun di saat yang sama, kedua orang Swati menjadi orang tua samaran dari Kartik, agar statusnya sebagai anak Saraswati tetap aman. Sesuai perjanjian dengan Kartik, selama mereka di sini, ia akan menilai sejauh mana romantisme keluarga mereka. Singkat cerita, dompet milik Kartik tercecer dan ditemukan oleh adik Bupati. Di dalam dompet tersebut, ia menemukan foto milik Saraswati dan suaminya. Kecurigaan pun muncul. Beruntung, Kartik segera mengantisipasinya dengan kedatangan Konda di rumah tersebut. Meskipun akhirnya Konda menjadi amukan saudara Bupati, sebab mereka telah lama menanti kedatangannya, karena mereka masih terbayang ucapan Rao jika putranya akan datang menculik Divya. Itulah sebabnya mereka akan menahan Konda hingga tiba pernikahan Kartik dan Divya. Malamnya, ibu Divya mencoba menggoda Bupati, tapi Bupati tidak sanggup dan keluar dari kamar tersebut. Ia mencari ketiga saudaranya di mana mereka sedang asik-asiknya bersama istri masing-masing. Di sini, Bupati mengancam jika terjadi hal di luar rencana Bupati, maka ia akan menghabisi mereka. Scene selanjutnya, semua orang panik di depan rumah ini, di mana sebuah mobil nampak menghadang pagar rumah Bupati. Rupanya, Venkat Rao yang telah mendeteksi keberadaan Kartik. Venkat mengamuk di depan seluruh keluarga Bupati. Ia seolah-olah menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi, itu tidak sebanding dengan Bupati. Di sini Kartik telah membatalkan pernikahannya dengan bos Venkat tersebut, dan Kartik berjanji akan memberi bayaran lebih tinggi dari yang Anuska berikan kepadanya. Venkat selanjutnya akan mengambil kesempatan itu untuk menikah dengan Anuska, sebab itu juga yang ia dambakan selama ini. Di sisi lain, kedua orang tua palsu Kartik memuji rumah tersebut. Kata Bupati, rumah ini juga akan menjadi mahar kepada putranya. Para saudara Bupati nampak cemas, sebab rumah ini adalah atas nama Saraswati. Sehingga saudaranya ini memberi saran agar Saraswati datang sebelum acara pernikahan Kartik. Akan tetapi Bupati tidak sudi jika hal itu terjadi. Kartik terus saja mencari celah agar ibu dan ayahnya bisa menginjakkan kaki ke rumah ini lagi. Dengan demikian, Bupati setuju untuk memanggil Saraswati ke India. Mendengar kabar baik itu, ibunya nampak terharu. Ia merasa semua ini bagaikan mimpi. Namun, setelah itu Divya tak sengaja mendengar pembicaraan di antara ayah dan pamannya agar mereka harus menjauhi Saraswati. Ia pun segera menemui Kartik dan membahas problem ini. Hampir saja Divya membatalkan pernikahannya hari itu. Beruntung, Kartik terus optimis semua ini bisa ia selesaikan dan Bupati memberi maaf kepada ibunya. Sementara itu, Shiva Reddy dan anak buahnya telah tahu bahwa si pria yang menghabisi saudaranya itu telah berada di rumah Bupati untuk menikahi putrinya. Dan beberapa hari kemudian, ibu Kartik telah tiba di depan rumah ini. Semua nampak haru menyambut kedatangan Saraswati. Tiba-tiba di luar pikiran, Anuska datang bersama ibu Kartik. Hi, darling. Sepertinya semua rencana Kartik akan kacau karena kedatangan Anuska di rumah ini. Walau itu juga bukan kehendak ibunya, karena malam itu Anuska berada di rumah mereka dan mengancam akan bunuh diri ketika mendengar jika Kartik akan menikah. Beruntung ibunya bisa mencari alasan menghindarinya. Tetapi di sisi lain, Bupati hanya berpikir untuk mendapatkan tanda tangan Saraswati sebelum pernikahan tiba. Mereka pun menemui Saraswati. Walau mereka tak enak hati meminta warisan itu dari tangan Saraswati. Namun di sini ibu Kartik itu tidak membutuhkan rumah ini sebagai warisan kepadanya, karena yang ia butuhkan adalah keutuhan kembali keluarganya. Ia pun menandatangani sertifikat rumah tersebut demi saudaranya. Tetapi tidak hanya itu, Saraswati harus menghadapi para istri-istri saudaranya karena dendam di hati mereka atas perbuatannya di masa lalu. Ibu Divya menganggap jika semua ini adalah kesalahan Saraswati, sehingga nasib mereka harus berpisah dengan suami masing-masing. Mendengar itu, Divya langsung buka suara jika Saraswati adalah ibu kandung Kartik. कार्तिक इन्हीं का बेटा है. Keesokan harinya, semua orang telah ramai mengurus Divya. Anuska mengamuk. Ia berkata jika orang di rumah ini hanya sibuk mengurus ritual Divya dan tidak dengannya. Anuska mulai menaruh curiga atas apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kartik kemudian segera menenangkannya bahwa pengantin dalam tradisi keluarganya memang seperti itu, di mana terdapat pengantin bayangan.
sebelum akhirnya Saraswati mengambilnya untuk dimandikan. Dalam proses selanjutnya, Divya dihalau oleh kedatangan Anushka yang juga berdandan bak pengantin sesungguhnya. Bahkan spontan menciumi Kartik di tengah ritual tersebut. Semua orang auto panik melihat itu. Namun bagi Kartik itu adalah hal yang lumrah jika di luar negeri. Sedangkan berada di tempat lain, ketua gangster ini telah sadarkan diri. Ia mengarahkan anak buahnya untuk menculik Divya sebelum hari pernikahannya berlangsung. Malam itu segera anak buah mereka menyelinap ke dalam rumah bupati yang nampak ramai karena di malam itu gangster ini memadamkan lampu di rumah bupati agar ia memudahkan misinya. Akan tetapi bagi adik-adik bupati justru ini adalah kesempatan emas karena besok mereka akan berpisah dengan istri-istrinya. Begitu juga dengan Kartik. Ia sedang bermesraan di tengah malam bersama Divya sehingga gangster ini salah menculik calon mempelai wanita karena yang dia bawa bukanlah Divya melainkan Anushka. Hingga Anushka menjadi panik karena tak sadarkan diri setelah penculikan malam itu. Padahal beberapa menit lagi akan berlangsung pernikahannya dengan Kartik. तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? Namun apa yang terjadi hari itu? Divya bukannya dicuri oleh gangster mereka, melainkan telah dalam cengkraman Siva Reddy. Ia akan menikahkan Divya dengan adik kandungnya. Mendengar itu, Bupati naik darah. Divya menjatuhkan reputasi Siva Reddy di depan semua anak buahnya. Divya berkata jika mereka akan dihabisi oleh calon suaminya, Kartik. Siva Reddy naik darah dan menghantam Divya. Namun ketika itu berlangsung, Sai Reddy, Bupati, dan Kartik telah berada di sana. Kartik segera menghajar mereka satu persatu. Hingga pada akhirnya Siva Reddy takluk di tangan Kartik. Selanjutnya, Bupati semakin bangga kepadanya karena telah mengalahkan musuh tanpa pertumpahan darah dengan kematian. Namun di sini Kartik telah membongkar kedok orang tuanya yang sesungguhnya. Setelah Bupati telah berkata jika Kartik bisa menikah tanpa persetujuan keluarganya. Itulah yang membalikkan Kartik untuk menunjukkan wajah asli orang tuanya ini, yang selama puluhan tahun dibuang oleh Bupati karena ego masing-masing. अगर ये गलत नहीं है तो फिर 25 साल पहले मेरी माँ ने Bupati kemudian shock mendengar kenyataan itu, jika Saraswati adalah ibu kandung Kartik. Disinilah Kartik telah menyadarkan Bupati jika perbuatannya selama ini salah, karena telah menyanyiakan ibu dan ayahnya yang saling mencintai. Dan pada akhirnya membuat keluarga masing-masing berantakan hingga saat ini. Seketika situasi menjadi haru dan Bupati hampir tak sadarkan diri. Namun pada akhirnya ia mengakui kesalahannya selama ini dan ia pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Dan cerita sesungguhnya adalah Saraswati tengah hamil sebelum pernikahan. Itulah sebabnya ketakutannya sangat besar karena martabat Bupati akan hancur jika kabar itu tersebar di masyarakat. Beruntung Sai Reddy dapat memahaminya. Dan itulah menjadi alasan mengapa Sai Reddy berani mengambil resiko menikahkan mereka kala itu. Dan selama 25 tahun, Bupati dendam kepadanya. Kini, berkat kedatangan Kartik di antara mereka, hubungan persahabatan Sai Reddy dan Bupati akhirnya kembali bersatu. Dan di akhir cerita, ketika Divya dan Kartik berbulan madu, Anushka menghubunginya. Ia minta maaf kepada Kartik karena tanpa ia duga ia harus menikah dengan pria lain, dan itu adalah ketua gangster ini. Dan film pun berakhir.